Yang semester 1 tahun 2023 dan 2024. Karena untuk yang tahun-tahun sebelumnya tentunya kami sudah selalu laporan ya pada Bapak Ibu semuanya. Ini hanya untuk mempersingkat waktu dan Bapak Ibu semuanya mengetahui apa-apa yang kami pegang di tahun yang terakhir. Kami menjabat tahun yang terakhir adalah 2019 sampai 2023. Cukup lama, kami 4 periode di sini dari 2007 hingga 2023. Yang pertama kami laporkan pertanggungjawaban semester 1 tahun 23-24. Laporan dari bendahara, kami menerima pendapatan dalam satu semester itu melalui Bank BKK sebesar 699.795.793 itu melalui Bank BKK. Kemudian diterima secara tunai 311.044.00, sehingga dana yang dikelola selama satu semester itu adalah 1M9.819.793. Itu total pemasukan satu semester dari Juli sampai dengan Desember. Kemudian untuk pengeluaran dikelola itu adalah 29.693. Pada saat tutup Desember 31 Desember itu masih ada saldo 80.125 yang berada di BKK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami laporkan tentang pengeluaran komite. Kalau bos, kami tidak menyampaikan di sini, ini laporannya dari komite, dari Kantor Keuangan Komite yang kami pertanggungjawabkan. Bos masih berjalan sehingga pada saat Desember kami lapornya langsung ke dinas itu. Tapi nanti catatan saldonya itu ada kami sebutkan. Untuk
laporan pengeluaran punya pada awalnya. Nantinya mau bagaimana, monggo di sini ada komite, ada penasehat dan sebagainya. Yang penting kami sampaikan bahwa jumlah lahan SMP PGRI ada 4.200 meter persegi. Kemudian untuk benda bergerak, ya walaupun bodol, ada motor ya. Misalkan dilelang nggak apa-apa Pak Tur, silahkan nanti beli yang baru. Karena box sudah nggak layak seperti itu. Itu untuk motor Nun Sewu atas namanya adalah Mas Royan kalau nggak salah. Dan di situ ini kami karena kita nggak tahu ya yang namanya usia kita nggak pernah tahu, nggak harus tua nggak harus muda. Di sini kami buatkan surat pernyataan bahwa motor dengan nomor registrasi AA3361CM itu adalah milik SMP PGRI Sempol. Mas Royan hanya sebagai nama. Gitu. Karena mau dikasih nama yayasan, pikirannya orang Jawa selalu berubah, selalu begini. Nanti kalau dijual motor atas nama yayasan lakunya murah katanya seperti itu. Jadi kita belum balik nama. Demikian pula mobil juga. Ini untuk STNK juga atas namanya Pak Turyono. Pak Turyono juga di sini sudah membuat surat pernyataan bahwa itu hanya sebagai atas nama. Seperti saya tadi, tanah, saya juga anak-anak saya nggak ada yang tahu kalau nama saya dipakai untuk nama tanah sekolah seperti itu. Jadi untuk tanah tadi atas nama saya pribadi dan juga Pak Heru, kemudian mobil atas namanya Pak Turyono, motor atas namanya Mas Royan. Sebetulnya semuanya hanya memudahkan karena untuk pengurusan administrasi bukan sekolah yang maju tapi ada atas nama orangnya kan seperti itu, okay? Nanti kalau misalkan mobil atas nama yayasan otomatis yang punya yayasan sana, yayasan YPRT Kabupaten Kebumen, mobilnya milik sana. Padahal kita berusaha sendiri membeli sendiri sehingga kita mengambil nama yang ada di sini seperti itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, hanya intinya saja tentang keuangan dan aset SMP PGRI 1 Sempol. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami laporkan pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa diterima laporan saya dan tidak ada yang kami tutup-tutupi. Semua sertifikat ada di berangkas, termasuk BPKB, baik motor maupun mobil semuanya ada di berangkas, nggak dipegang oleh siapa-siapa. Demikian ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Ibu Haja Siti Haryati SPMPG untuk tetap di tempat dan berkenan memberikan penyerahan dokumen kepada Bapak Haji Turyono SPG. Kepada beliau, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika pembukaan sudah depan, sedikit sepatah tadi. Mungkin patah-patah. Sepatah kata, insya Allah paling beberapa menit saja. Di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang baru, yaitu Bapak Haji Turyono SPG, kepada semua Bapak Ibu Guru dan juga staf yang saya hormati. Setelah keadaan SMP seperti sekarang ini, mohon dengan sangat untuk segera melakukan perubahan. Kalau tadi Pak Turyono itu melanjutkan. Tapi kalau saya dengan situasi yang berbeda saat ini, berbeda dalam hal ini kepala sekolahnya baru, kemudian gurunya 50% baru, ya kan? Kalau mau dilanjutkan, tetap menggunakan yang lama-lama itu udah nggak tren lagi Pak. Jadi jangan hanya dilanjutkan, harus dirubah seperti itu. Jangan nggak usah riku-riku untuk, waduh kok jadi berubah-ubah nanti buhar gimana? Enggak, harus dirubah memang ya. Harus melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Tentunya di sini yang dirubah apa? Jadi lebih baik, jadi lebih tertib, jadi lebih disiplin, jadi lebih bermutu, okay?
Dan juga aturan-aturan lain juga banyak yang perlu dirubah. Kalau dilanjutkan saja Pak, nanti yang bolosan, yang sering izin, masa dilanjutkan? Apa masih ada? Masih. Nah, itu nggak bisa dilanjutkan Pak, itu harus dirubah. Apalagi saya tahu bahwa Pak Turyono itu kedepannya itu disiplin seperti itu. Nah kalau Pak Turyono mau disiplin ya tolong untuk dirubah untuk lebih tertib ya, dan juga lebih bermutu sehingga SMP PGRI nanti dapat bertahan menjadi sekolah yang dipercaya oleh masyarakat. Itu. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang senior tentunya sudah paham betul bagaimana perjuangan kita bersama mewujudkan sekolah seperti ini. Selalu saya mengingatkan karena saya dari nol di sini, dari nggak punya ruang kelas sama sekali, kita dari pindah, nomaden ya Pak, pindah. Dari SD ke SD, dari SD 1, SD 2, SD 3, bahkan di BJU juga pernah pindah-pindah sampai ditolak tidak boleh lagi numpang di SD. Saya ngalami betul. Saya masuk di sini tahun 87, jangan belum lahir, Mbok. Katanya belum lahir. Lah itu. Sampai sudah tidak boleh lagi ditempati, maka terpaksa membuat ruang 3 kelas yang utang selama 3 tahun. Harga ruang kelas yang sekarang di sebelah kantor itu dengan 3 ruang dengan UKS ya itu ya 1, 2, 3 itu harganya waktu itu 9 juta 3 ruang. Saya ingat banget hanya 9 juta Bapak Ibu 3 ruang itu. Bahkan 9 juta saja utang 3 tahun. Saya kalau mau masuk ke sini sepatunya tak cangking karena ini masih sawah peliket, nggak bisa. Cuma 3 kelas toh. Terus akhirnya alhamdulillah Pak Heru begitu cerdasnya memikirkan ke depan, tambah ruang, terus alhamdulillah. Begitu saya menggantikan Pak Heru, waktu itu Pak Heru menggunakan ruang kelas paling timur untuk musola. Saya pikirannya pengen banget nih punya musola. Yang pertama saya bangun dulu adalah musola. Alhamdulillah Allah memberikan semuanya. Setelah musola dibangun kita bisa membangun yang lain-lain sampai kesini seperti itu. Itu mohon maaf nih kalau saya selalu mengulang-ulang terus loh Tuhan, karena memang yang paling tua saya jenengan belum pernah tahu sehingga perlu saya ceritakan. Ada Bu Amal, ada Bu Yuni nih, ya sisa-sisanya tinggal saya, Bu Amal, Bu Yuni. Kalau Pak Tur, Pak Ponco, Pak Tur masuk ke sekolahan ini, itu sudah ada beberapa ruangan yang sudah lumayan lah, tidak hanya 3 kelas. Kantornya saja saya di EPR ya Pak, itu masih ingat ya Pak? Di EPR. Yang sekarang buat koperasi depannya itu EPR hanya muat 3 meja untuk Bapak Ibu guru ya di situ. Ya TU, ya kantor gitu ya. 1 ruang di EPR, coba bisa dibayangkan ya waktu itu. Kalau sekarang kita sudah bisa seperti ini, maka ya mohon maaf ini saya sedikit menyinggung Bu Yuni. Mungkin Bu Yuni dibilang cerewet terus ya. Bukan cerewet ya Bu Yuni ya, tapi selalu mengingatkan terus kepada yang muda-muda untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Ya monggo, mumpung masih ada yang nyereweti, nanti kalau sudah nggak ada yang nyereweti malah bahaya guys, semuanya santai seperti itu. Nah, bersyukur kepada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda masuk sudah seperti ini. Tapi bukan berarti tidak ada perjuangan, justru yang sudah seperti ini itu perjuangannya luar biasa. Katanya untuk menjaga merawat itu lebih berat daripada membangun, katanya seperti itu. Nah, setelah harus dirawat seperti ini, monggo saya percayakan yang muda-muda udah pinter, yang senior-senior tentunya IT-nya kalah dengan yang muda-muda. Nah, untuk yang muda yang merasa lebih dari IT-nya dan lain-lainnya, bukan berarti melupakan yang senior-senior sehingga karena saya yang paling pintar, saya yang bisa, saya yang ini. Tapi bisanya itu karena ada yang senior lah pada waktu itu, nggih. Semuanya maksud saya adalah bermanfaat baik bagi yang masih
junior maupun yang senior. Harus bisa sama-sama bekerja dan bisa bekerja sama. Mempertahankan lebih berat ya, seperti itu. Kemudian juga jangan terlena dengan keadaan sekolah yang sudah lengkap dengan fasilitasnya. Tapi tetap berjuanglah memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak. Saya tahu kurikulum merdeka, bukan berarti merdekanya merdeka, bebas seperti itu, okay? Tapi tetap saja semerdeka-merdekanya, sebebas-bebasnya, tetap anak kita ajari tentang etika. Seperti itu. Memang bebas, anak-anak terserah mau bisa apa, mau apa, karena kita sudah nggak, kurikulumnya sudah ya seperti ini, mau gimana lagi. Tapi etika, perilaku apa ya, tolong Bapak Ibu tetap untuk menjaganya. Terutama yang pertama adalah sebagai teladannya. Saya yakin Bapak Ibu memperlakukan baik kepada anak-anak, anak-anak juga bisa menghormati kepada Bapak Ibu semuanya. Intinya terus berjuang dan untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta didik dengan hasil yang jelas dan berkualitas. Apa artinya sekolah VIP? Apa artinya sekolah reguler plus? Kalau ternyata hanya nama saja, kita nggak pernah ada target. Nanti ujung-ujungnya ya percuma kok VIP-nya seperti itu, regulernya seperti itu, masyarakat yang akan protes. Jadi tolong untuk dijaga, kalau kita sudah membuat program yang baik, maka untuk ditindaklanjuti dengan baik pula. Saya mengibaratkan bahwa sekolah ini adalah seperti pohon yang rindang, semuanya ingin berteduh di bawahnya. Tapi apabila pohon itu dibiarkan, nggak pernah dirawat, nggak pernah disirami, nggak pernah itu, ya nanti lama-lama tumbang. Kalau pohonnya tumbang, kita berlarian kemana? Nah itu, naudzubillah. Mudah-mudahan tetap rindang, tetap bisa untuk berteduh, tetap bisa menjadi kita mengamalkan ilmu di sini. Bangun pagi-pagi mau kemana, mau bekerja, ada tempat kerjanya, ada sekolahnya, ada yang dididiknya, seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sampai pohon yang rindang itu tumbang. Amin. Selamat bekerja kepada Pak Turyono dan kepada semuanya, mohon didukung dan dibantu, karena saya yakin Pak Turyono sendiri pasti akan menyampaikan bahwa saya nggak bisa sendiri. Sama seperti saya 16 tahun nggak bisa sendiri, tanpa Bapak Ibu nggak mungkin seperti ini. Mohon maaf berpatah-patah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kepada Bapak DRS Adman selaku Ketua PGRI Cabang Sempor yang saya hormati, kepada Ketua Majelis Penasehat, Bapak Subianto SPD MPD yang saya hormati, kepada Ibu Hajah Siti Hayati SPD MPD yang saya hormati juga, tidak ketinggalan Bapak Komite Eksekutif Sempor Bapak Ahmad Munajat yang saya hormati juga, tidak lupa rekan-rekan Bapak Ibu guru, karyawan yang hadir di sini yang saya hormati pula. Puji syukur kepada Allah SWT yang hari ini telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang tidak lain adalah untuk melaksanakan acara serah terima jabatan kepala sekolah SMP Negeri 1 Sempor, yang dengan harapan mudah-mudahan acara ini juga nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada arah suatu apapun. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, niki mangke bahasane ngalor ngidul nggih. Karena kalau saya mau melihat atau saya mau mengawali dari mananya,
itu bingung. Karena tadi dari awal Bu Siti Haryati sudah menyampaikan laporannya. Setelah menyampaikan laporannya sekian banyak sekali, dilanjut dengan sepatah dua patah kata yang walaupun jumlahnya beribu kata, sehingga saya mau mana dulu yang dimulai. Tetapi nggak apa-apa lah, kalaupun itu tadi banyak beribu-ribu kata, tapi akan saya coba untuk memulainya berawal dari Bu Kepala Sekolah Ibu Hajah Siti Haryati SPD MPD yang menyerahkan laporan tentang sekolah, ya, karena memang harus dilaporkan. Kalau bicara melaporkan berarti jawabnya diterima, ya, intinya diterima atau saya terima, meskipun dengan berbagai alasan. Dalam hal ini yaitu beratnya menerima suatu laporan dengan melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Siti Haryati tentang rumitnya sebenarnya mengurus sekolahan yang sebesar ini. Kalau tadi Bu Kepala Sekolah menyampaikan kaitannya ada kedisiplinan, ngurus itu saja kadang-kala berat. Yang mana kita kadang-kala ke anak-anak suruh disiplin, tidak boleh telat, bahkan kadang-kala diberikan sanksi yang mungkin luar biasa, tapi bukan beratnya dalam artian membuat fisik anak jadi ini itu dan lainnya, tidak, tapi luar biasanya suruh nyapu di sinilah, suruh nyapu di sana dan lainnya. Nah, ini untuk mengatur kita selaku yang sering memberikan hukuman kepada anak-anak atau sanksi kepada anak-anak yang melanggar, ternyata dari kita juga belum bisa disiplin. Terutama adalah disiplin waktu kaitannya dengan kita berangkat. Masih ada 1-2 yang jam 7 lebih. Ini beratnya di situ. Kaitannya dengan disiplin. Saya nggak tahu apa nanti saya bisa apa ya istilahnya ngomongi dalam artian dengan ucapan, tapi semuanya sedikit ada perubahan yang tadi disampaikan oleh Tuhan. Apakah masih ada saja yang selalu dan selalu telat? Ini memang berat. Tapi bagaimanapun juga, karena tadi saya sudah siap menerima laporannya, nuwun sewu, nanti kalau kaitannya dengan kedisiplinnya ada 1-2 yang masih kurang disiplin, dan saya melihat kalau seandainya saya memanggil, nuwun sewu lah, okay? Dengan saya memberikan arahan begini-begini, tolonglah untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada kaitannya dengan kedisiplinan itu. Itu baru dari satu segi, yaitu kedisiplinan. Belum tadi yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah dalam hal ini Bu Siti Haryati, keuangan rumit sekali. Sumbernya dari mana, berada di mana saja, siapa yang pegang, pengeluarannya apa saja. Yang mana terkadang saya dari dulu sampai detik kemarin ibaratnya ngurusi keluarga di rumah saja belum pernah pegang atur uang. Ya, mengatur keuangan, karena nggak pernah saya pegang uang. Kecuali 55.000 lah, 50.000 lah ya, untuk perjalanan. Ya, itu untuk hanya sekedar sih. Oke, non sewa nih kali ngalor itu, tapi pakai mengenang ke yang saya sampaikan. Nah, di sini saya harus mengurus keuangan yang mungkin sampai ratusan juta untuk apa-apa saja. Ini jelas berat sekali kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau tadi Bu Har menyampaikan laporannya dan saya terima, begini Bu Siti Haryati dari yang disampaikan tadi, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sekali atas tugas yang diberikan ke saya, atau dalam hal ini Bu Har menunjuk saya untuk yang dituakan di sekolah sini. Sekali lagi terima kasih.
meskipun ini dengan beban yang sangat berat. Tetapi beban yang sangat berat itu saya sudah mengambil langkah siap. Kenapa saya mengambil satu siap? Kata itu karena saya memandang dan melihat Bapak Ibu semuanya, ini semuanya punya banyak kemampuan baik itu di bidang kaitannya keuangan ataupun dalam hal kedisiplinan atau dengan yang lainnya. Sehingga di sini saya memberanikan untuk kata siap tadi karena saya melihat dari Bapak Ibu semuanya punya banyak kemampuan yang itu kalau kita andalkan bisa untuk meningkatkan kemajuan sekolah ini. Jadi bukan semata-mata kata siap itu benar-benar dari pribadi saya, tetapi dari yang saya lihat ke Bapak Ibu semuanya, dukungan dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya itu yang menjadikan motivasi saya menjadi atau mengeluarkan kata siapnya tadi. Sehingga mohon untuk kedepannya setelah saya mengatakan siap itu, mohon semuanya saja apa-apa yang sudah punya kemampuan di Bapak Ibu semuanya untuk bisa dilaksanakan. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Haja Siti Haryati, kayak Bu Yun memang sering ngoperak-ngoperak kayaknya disiplin. Terima kasih banget Bu. Mudah-mudahan yang sering kesindir ya harusnya tersinggung tapi ada perubahan. Itu terima kasih Bu. Ya, tidak hanya ke Bu Sriwayani Rumajaga, yang lainnya juga sama yang sudah ikut mengangkat kedisiplinan di sekolah. Total jelas nggak mungkin. Jadi melanjutkan dan sedikit ada perubahan. Kalau memang itu perlu ada perubahan, kita melakukan perubahan. Kalau itu sudah baik, kenapa tidak diteruskan saja? Itu untuk yang pertama kepada Bu Siti Haryati, terima kasih. Yang berikutnya, yang kedua, secara pribadi dari saya juga mengucapkan terima kasih sekali. Oh, Ninum Sewu nih, jadi agak panjang ya. Tadinya sebenarnya 5 menit nggak ada kalau saya mau menyampaikan, tapi ini nanti ada 10 menit ya. Apa ini pun 10? Ya 15 lah ya. Kita kan dan lebih ya 20 lah. Fleksibel ya. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada almarhum Bapak Heru Pratikno yang sudah menyediakan tempat untuk mode saya di sini. Ya, karena tanpa Bapak almarhum Heru Pratikno mendirikan sekolah ini, jelas saya pribadi mungkin entah di mana terbangnya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk almarhum Bapak Heru Pratikno yang telah mengajak saya untuk ikut mengentaskan pendidikan di sekolah ini sampai detik ini. Saya dari tahun 95 Pak Adman dangu sangat gini ngelumut teng mriki. Cara dipacek we sikile wis dilim nang kene ora bisa diomong anak-anak kayak gitu. Ya, dan harapan dari kami mudah-mudahan ke depan sekolah ini juga tetap masih eksis, dipercaya oleh masyarakat khususnya di sekitar Sempur dan sekitarnya. Amin. Yang berikutnya kepada rekan-rekan ini, rekan-rekan senasib sepenanggungan, saya mengucapkan terima kasih sampai detik ini. Bapak Ibu masih bersama saya, yang ada kurang lebih berapa Ibu? 14, 13 senasib dan sepenanggungan. Maksudnya dari tahun 94-95 bersama dengan saya sampai detik ini. Ini maksud saya senasib sepenanggungan, belum hengkang dari PGRI. Terima kasih bersama saya, nanti kita bareng-bareng ke depannya. Yang terakhir kepada Bapak Ibu semuanya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini sehingga sekolah kita menjadi seperti ini majunya. Secara dari fasilitas juga sudah memenuhi sehingga anak-anak kita bisa mengikuti apa yang ada di program sekolah kita sesuai dengan fasilitas yang ada. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali nanti kedepannya terus terang saja dari yang saya sampaikan, saya
dalam yang dituangkan di sekolah sini banyak sekali kekurangannya. Untuk ngurusi sekolah ini mohon bantuannya kepada semuanya saja, bimbingannya baik itu dari penasehat untuk selalu memberikan bimbingannya kepada Pak Adman juga selaku Ketua PGRI Cabang Sepor untuk memberikan bimbingannya lah kepada kami, dan juga dari komite yang selalu memberikan dorongan motivasi untuk kemajuan sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya untuk Bu Siti Haryati untuk selalu masih mau bersedia di sekolah ini datang untuk ngurusi masalah, karena tadi saya katakan ekonomi nol besar, orang tahu ngitungi duit memang nurun di duit itu. Jadi mohon untuk Ibu Haja untuk selalu datang ke sekolah untuk tadi kaitannya dengan keuangan dan bimbingan yang lainnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Intinya dari Ibu Haja Siti Haryati SPD MPD ini melaporkan ke saya dan saya terima. Mudah-mudahan saya bisa mempelajari laporan ini dan kedepannya akan selalu dibuat dalam hitungan per tahun gitu, 3 bulan sekali bisa untuk dilaksanakan untuk kegiatan laporan-laporan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala Ali bin Abu Thalib, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum." Al-Asar. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang apa pagi nih namanya? Rasanya saya masih pagi. Berarti saya semangat banget ya. Ya, oke. Semoga suasana pagi hari ini menambah kita, aku pagi baik lah, menambah bahagia buat kita semuanya ya. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Bisa kita aturkan sholawatnya, dan semoga kita menjadi bagian umat Muhammad yang selalu diakui dan diberi kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Turyono yang saya hormati, pada Ibu Kepala Sekolah periode lalu Ibu Hajah Sri Haryati SPD MPD, jangan tambahnya kelalen jika kula hormati dumateng Ketua Komite Panjenengan Ibu Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Munajat yang kula hormati, kepada Bapak Ketua Penasihat Majelis SMP PGRI Bapak siapa Pak? Sugianto MPD. Nggih tembe kepanggih sepisanan ingkang kula hormati, dalem pun Pak. Oh, Kebumen nggih. Alhamdulillah saged rawuh. Pada anggota pengurus ini rekan satu jamaah ya Mas, dengan saya yang saya hormati, sering ketemu di masjid. Baik, ada 3 hal. Loh, ketemu di masjid kan indah. Iya dong. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu saya mau bernostalgia. Nostalgia masa perjuangan. Saya akan berusaha mengenang wajah-wajah Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sebenarnya di antara Bapak Ibu itu tidak terlalu jauh. Yang senior maksudnya, kalau yang itu ya wah, bocah ini sore mungkin bukan ikan bola. Ya, yang kedua saya akan menyampaikan informasi tentang PGRI-an sedikit aja. Yang ketiga tentang refleksi manajemen sekolah sedikit aja. Tiru-tiru Pak Sujar nanti, Mr. Sujar. Nostalgia pertama, saya ingin kirim doa pada para pejuang. Nanti saya menyebutkan, barangkali saya kurang lengkap, nanti panjenengan yang ikut menyebutkan coba selaku kru SMP PGRI, ingat nggak?
Pertama itu Bapak Heru, almarhum Heru Pratikno. Yang kedua yang sudah seto itu Bapak Poniman, gitu ya. Yang ketiga Bapak Tarsono. Yang keempat Bapak Sucipto ya. Yang kelima Bapak Sulaiman. Yang Pak Haidi. Pak Haidi itu selain kerja di sini dulu di Buayan bareng dengan saya. Jadi sangat kental sekali. Yang masih hidup juga kita doakan nggak apa-apa seperti Bapak Darmito. Oh sudah itu ya. Pak Sri Priharto. Ya itu Pak Sri. Terus kemudian Pak Parman Subroto. Bapak Jaman Azhari itu mau sering ketemu di masjid, sering tanya jawab berdebat biasa itu dengan Pak Jaman. Siapa lagi? Nono Suryono. Ya itu Bu Siti Wirasti. Terus Pak Muryanto. Pak Muryanto. Pak Nono. Kalau Pak Gada, Pak Puryanto sana, Puryanto itu pernah jadi kepala sekolah saya, jadi masih. Semuanya itu yang masih hidup waktu Islam itu mari kita berdoa. Ala hadinya kullu niyatina amal sholih kulluhum ajma'ina al-Fatihah. Sekarang tinggal mengenang yang ini nggak kenal kali saya. Tidak nyambung kalau dengan beliau musisi sudah nggak nyambung ya, disambung. ya. Kalau dengan Bapak Turyono itu nostalgia yang paling indah itu ketika sepak bola bersama. Jadi semoga kapan-kapan jangan sepak bola, tapi sepak bola pakai sarung ya, yang pelan-pelan. Bapak komite, Bapak penasihat, Bapak ketua komite, kemudian Ibu nggak nyambung. Dari sana kenal saya, Bapak Rokit dan pernah menjadi rekan ya di SMP, anaknya di sana. Terus Pak Bahasa Inggris, Pak Untung, sering bareng-bareng, marun bareng ya Pak. Bapak Ponco itu rekan seprofesi ya. Mister Sujar itu juga seprofesi walaupun usianya seperti itu tapi sudah seperti profesor. Paling enggak rambutnya. Sekarang masih menjadi fasilitator angkatan 8 ya? 9. Angkatan 9 ya. Ibu Aminah ya. Ini Ibu Aminah di sini. Ibu Amalia ya. Anaknya bareng dengan saya. Sebelahnya nggak nyambung. Ya Bu Yuni itu, Bu Yuni ya. Bu Yuni juga kenangan yang indah itu ketika pentas seni ya dengan antara anak-anak. Dulu sering kita pentas bareng. Oh ya, ini saya diberi waktu berapa menit ini? Terus kesini nggak nyambung. Ini nyambung, ini murid. Alah, ini wah Pak Sugiono ini ya. Sugiono Senior. Ini Pak olahraga dari Cilacap ke Sopo, sebelahnya Pak Gunadi, sebelahnya juga sering ketemu. Kayak Mas Rofi kayak seprofesi. Kayak sih kalau ngendawa kayak murid tuh kayak. Iya, ini biar orang seneng seni kok sih pinter seni aku bingung apa kan dia. Apa ilmu lah dunia oke. Dari bapaknya. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لذنوبنا وخطايانا warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikanlah momentum ini atas ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini adalah karena ridha-Mu. Semoga yang mendapatkan amanah seluruhnya mendapat berkah, lancar semua. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana ya rabbi innaka antas samiul alim. Subhanaka rabbika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.